Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Matika Prastio. Saya dari kelompok ular. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya dengan judul identifikasi harga saham menggunakan ARIMA. Latar belakang. Data time series atau runtun waktu adalah suatu himpunan data pengamatan yang dibangun dalam urutan waktu. Saya di sini menggunakan data time series digunakan untuk prediksi closing harga saham. Selain untuk harga saham, time series bisa digunakan untuk prediksi cuaca, prediksi kekuatan penduduk, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Tentunya data yang digunakan di sini saya menggunakan data harga saham PT Telkom. Seperti data yang bisa dilihat di sini. Ini adalah untuk mengimport data CSV-nya. Kemudian memanggil datanya. Di sini terdapat 1422 rows atau baris dan 7 kolom. Kolomnya ada date, tanggal, open, high, low, close, negative close, dan volume. Selanjutnya stasioner. Data time series yang stasioner adalah data yang nilai statistiknya konstan. Seperti gambar di atas ini adalah data yang belum stasioner ya. Jadi datanya masih belum stabil. Biar stabil kita harus menggunakan differencing. Dan di bawah ini adalah gambar yang sudah dilakukan differencing sehingga datanya menjadi stabil seperti di bawah ini. Selanjutnya visualisasi data. Seperti di gambar ini dilakukan dari tahun 2017 hingga 2022. Di sini terlihat di tahun 2017 mengalami kenaikan, kemudian di akhir 2017 dia mengalami penurunan. Sedangkan penurunan yang cukup drastis ada di tahun 2020. Mulai dari 2020 awal hingga akhir ini mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2021 hingga 2022 dia mengalami kenaikan yang cukup pesat. Hingga puncaknya di tahun 2022. ARIMA. Base ARIMA didapatkan dari angka error yang paling sedikit. Ini adalah ARIMA-nya. Jadi ARIMA di sini yang paling bagus adalah 211 dengan RMSE atau angka error paling sedikit adalah 67,190. Kenapa di sini menggunakan angka yang paling kecil? Karena ini menunjukkan error yang paling sedikit. Selanjutnya prediksi. Jadi sesuai dengan latar belakang tadi, data time series ini bisa melakukan prediksi. Contohnya ini saya melakukan prediksi untuk 4 hari ke depan. Di sini startnya 1422 dan dia berakhir di 1425. Maksudnya adalah ini adalah kelanjutan dari baris yang sebelumnya. Dan di sini outputnya di 1421. Kemudian di sini angkanya 4566,5 dan seterusnya. Kesimpulan. Data jika p-value-nya lebih dari 0,05 maka dianggap H0-nya ditolak sehingga perlu dilakukan differencing. Seperti data yang tadi, datanya tidak stabil sehingga harus dilakukan differencing agar stabil. Yang kedua, dengan menggunakan metode ARIMA kita bisa melakukan prediksi harga saham untuk beberapa hari ke depan. Seperti ini, slide sebelumnya. Kita bisa menentukan harga saham untuk 4 hari ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.